Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam bagi para pemirsa yang sedang menonton tayangan ini. Di sini kami bersama Ustadz Riyatno selaku Ketua PAC Ansor Kecamatan Brebes, yang dimana kita biasa kalau di kaum Nahdliyin itu pasti ada kopi, pasti juga ada rokok. Ada, Betul. ya. Itu memang saudara kembar. Iya, dan tidak bisa terpisahkan. Betul. Namun ngomong-ngomong masalah rokok nih ya, terkadang banyak sekali jenis rokoknya, Betul. merek rokoknya. Cuman ada yang sangat bermasalah sekali. Itu rokok ilegal. Gitu. Sebenarnya apa sih rokok ilegal itu? Iya. Jadi kalau di masyarakat sendiri ya, rokok ilegal itu kan rokok yang dipilih oleh kaum menengah ke bawah seiring adanya kenaikan harga rokok yang sangat luar biasa. Jadi ciri-cirinya rokok ilegal itu rokok yang beredar di masyarakat dengan tanpa dicantumkan cukai. Gitu. Dia mengelak dari kewajiban bayar pajak ke negara, jadi pantaslah harganya lebih murah. Oh Nah, begitu. itu. Jadi ternyata jadi pilihan orang-orang yang kurang sadar dengan adanya kewajiban terhadap negara yang akhirnya memilih rokok ilegal atau rokok polos. Terkenalnya kalau di masyarakat rokok polos. Oh, bukan rokok putihan gitu, Tan? Bukan, kalau rokok putih itu rokok yang berkuncap putih. Ini rokok polos tanpa cukai. Oh. Seperti itu. Kalau rokok lintingan itu? Kalau rokok kelintingan kan rokok yang dilinting. Iya, betul. Iya, itu beda lagi karena memang kalau rokok kelintingan kan lebih condong ke mereka menjual tembakau yang sudah diolah, dipotong, dirajang, lalu diedarkan tanpa dikemas. Nah, itu masyarakat juga banyak yang memilih itu karena produk asapnya sama, cuma rasanya saja yang berbeda, tapi harganya jauh lebih murah daripada rokok yang legal. Betul. Dan siapa sih sebenarnya yang paling dirugikan gitu untuk masalah rokok ilegal ini? Gitu? Yang jelas kalau bicara pihak yang paling dirugikan dari rokok ilegal itu ya masyarakat itu sendiri. Karena dengan adanya rokok ilegal yang marak beredar di masyarakat akan meningkatkan perokok yang pemula itu. Perokok pemula belum bekerja, daripada beli rokok yang mahal legal, gitu. yang bercukai, milih rokok yang tidak pakai label, tidak pakai cukai. Otomatis rokok yang tidak bercukai belum teruji kelayakannya, Betul. belum teruji kehigienisannya. Betul. Pastinya juga yang akan menerima dampaknya adalah masyarakat itu sendiri yang mengkonsumsi rokok ilegal. Seperti itu. Kalau itu untuk para pemakai ya, istilahnya untuk di masyarakat, untuk negara sendiri itu. Iya, negara juga sangat dirugikan karena bagi mereka yang mengkonsumsi rokok ilegal berarti dia tidak ikut andil dalam proses pembangunan. Karena cukai rokok itu bisa jadi jalan aspal, bisa jadi jalan beton, atau juga jadi pesan-pesan promosi kesehatan yang penting bagi masyarakat. Jadi kalau masyarakat itu sendiri kesadarannya kurang, akhirnya mengkonsumsi rokok ilegal, dia tidak ikut andil dalam proses pembangunan negara. Yang paling dirugikan masyarakat, negara juga dirugikan karena tidak ada cukai, tidak ada pajak masuk ke negara. Seperti itu. Oke, untuk kaum Nahdliyin sendiri itu yang biasa merokok, itu biasanya sering beli rokok ilegal atau legal? Kalau yang saya lihat sejauh ini, karena rokok itu bagi kita bukan hanya hobi. Gitu. Kedua, kalau kita mau mengakui atau tidak, rokok adalah gengsi. Oh gitu. Yeah. Gengsi karena mereknya atau gengsi karena status kelakian kita gitu? Terutama tentang strata sosial. Oh gitu. Jadi ketika contoh kita ngumpul-ngumpul di warung apalagi. Betul. Jadi saya kalau sendirian mungkin rokoknya yang agak murah. Rokok berbea cukai tapi yang murah. Yang murah. Tapi ketika kumpul-kumpul ini ada yang naruh rokok ini, saya milih yang agak mahal. Oke, dalam sebuah bungkus rokok gitu ya, kan terdapat tulisan bahwa rokok itu membunuhmu. Kenapa masih banyak masyarakat yang istilahnya nggak takut untuk mati gitu? Ya.
Justru ketakutan masyarakat itu bukan kematian, bukan rokok membunuhmu, tapi kadang orang terlalu latah. Justru kalau saya nggak ngerokok mati. Wong ketika rokok itu mati, solusinya gampang kok, tinggal disumet lagi kan seperti itu. Oh gitu. Ringan-ringan saja. Justru Betul. masyarakat itu banyak yang mengapresiasi kejujuran sebuah produk. Bahwa ini loh produk rokok ini membahayakanmu. Jadi tidak mempromosikan yang wah ini loh rokok bisa membuat kamu terbang, bisa membuat kamu kaya, bisa membuat kamu seperti ini seperti ini. Jujur, rokok bisa membunuhmu perlahan-lahan. Mungkin bisa sampai usia 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Betul. Prinsip kami nggak kerokok pun mati. Seperti itu. Tapi ada sebuah pandangan di masyarakat kita gitu ya. Kadang rokok itu tidak diperbolehkan gitu. Dampaknya kan sangat luas sekali ya itu. Sebenarnya diperbolehkan atau enggak sih? Ya. Kalau secara hukum syar'i hanya sampai batasan makruh. Itu yang kita kaji biasa di kalangan bagi saya ya orang awam seperti itu. Jadi kalau bicara tentang asap rokok berbahaya bisa merugikan orang lain, berarti kita harus bisa melarang peredaran motor di Indonesia, mobil di Indonesia, kan menimbulkan asap juga, yang lebih malah bisa membunuh juga gitu kan? Pabrik-pabrik yang cerobongnya besar mengeluarkan asap yang lebih tebal, pastinya menimbulkan polusi, menimbulkan ketidaknyamanan, cuaca menjadi panas. Beda dengan rokok hanya segede jari kelingking, asapnya pun kalau diukur hanya 0, sekian% daripada asap rokok, asap knalpot motor. Betul. Sebagian masyarakat di kita juga ada yang menganggap bahwa rokok itu tidak diperbolehkan. Kalau misalkan tidak diperbolehkan kan otomatis juga banyak pekerja-pekerja kita yang bekerja di perusahaan rokok otomatis akan menganggur gitu. Setuju nggak sih, Ted? Ya, kalau bagi kami merokok ketika cukainya menguntungkan untuk negara dan juga masyarakat. Paling tidak ketika ada orang yang melarang, nggak boleh rokok harus dihapuskan, ya saya tidak setuju. Karena cukai rokok itu sangat luar biasa berperan dalam pembangunan satu negara. Betul. Kalaupun dilarang untuk anak-anak di bawah umur, oke. Betul. Untuk perempuan, oke. Tapi kalau untuk laki-laki yang sudah dewasa, jangan salah. Bung Karno, tokoh terkenal di Indonesia itu inspirasinya dari sebuah asap rokok. Iwan Fals itu dari rokok bisa menjadi seorang pencipta lagu yang produktif sampai di usia senja sekarang ini. Betul. Jadi tidak setuju saya kalau ada larangan rokok tidak boleh beredar, tidak boleh produksi lagi. Tembakau kan ciptaan Allah. Betul. Yang pastinya ada manfaat yang tersembunyi, betul. cuma kita tidak tahu. Tahunya rokok, tembakau dikeringkan, dipotong-potong, diolah menjadi rokok seperti itu. Betul. Intinya dalam hal ini berarti boleh rokok, tapi rokoknya itu adalah yang resmi, yang bercukai. Betul, yang bercukai. Makanya kami punya komunitas. Komunitas kami namanya Pacitan Tegal. Apa itu, Tad? Pacitan Perokok Aktif Cinta Kesehatan. Oh gitu. Tegal. Tebeki rokok nu ilegal. Betul. Nah, sebagai pertanyaan terakhir nih, Tat, kita kan sudah berbicara tentang apa sih itu rokok ilegal, apa rokok itu legal. Pasti ada ciri-cirinya gitu antara rokok legal dan ilegal. Ya. Ciri khususnya adalah kalau rokok polos, rokok yang tanpa bea cukai, rokok yang ilegal itu tanpa ada label cukai yang berhologram. Seperti itu saja. Kedua, dengan harga yang lebih murah sekali. Nah, makanya kalau di Jawa kan terkenal slogannya Anarupa, Anarga, Anarupa. Pati-pati larang, oh berarti resmi. Kalau yang murah itu perlu dipertanyakan. Sudah murah, dilihat dari bungkusnya tidak ada cukainya pula, oh berarti itu pasti rokok ilegal. Dari ciri-ciri tersebut tadi udah dijelaskan bahwa memang yang polos itu memang tidak berpita cukai, yang resmi atau legal adalah yang berpita cukai. Namun soal rasa nih, Tat, apakah sama gitu? Jelas beda. Rasa itu timbul dari gengsi. Gitu. Sama-sama berasap, tapi
bahan-bahannya kan beda. Kalau rokok yang legal, rokok yang resmi pasti dari bahan-bahan pilihan, bahan-bahan khusus. Betul. Ya, mungkin rokok yang ilegal tadi, yang tanpa cukai, yang murah, Mungkin jangan-jangan- kandungan kandungan tarnya itu lebih besar gitu ya. Ampas dari ampas Betul, ini, betul, betul. sisa-sisa tembakau pilihan yang dibuat untuk rokok resmi atau rokok legal dipakai lagi, didaur ulang untuk bikin rokok ilegal, kan seperti itu. Pasti rasa beda, jauh berbeda. Oke. Jadi sebisa mungkin kalau kita memang sebagai seorang perokok, carilah rokok itu yang legal gitu ya. Betul. Seperti slogan kami, Pacitan Tegal. Perokok aktif cinta kesehatan, tebeki rokok nu ilegal. Betul. Ada closing statement Nita sebelum kita mengakhiri podcast kita pada kali ini? Ya, closing statementnya, kalau panjenengan mengaku masyarakat yang sadar tentang pembangunan, belilah rokok yang legal atau rokok yang resmi. Karena rokok yang legal termasuk di situ ada cukai untuk pemerintah yang digunakan untuk membangun masyarakat Indonesia. Oke. Jauhi rokok ilegal, mari kita budayakan kesadaran dengan membeli rokok yang legal. Oke, sebelum saya akhiri nih Tat, saya juga punya pantun Tat. Apa itu? Jalan-jalan ke kota Tegal. Ya, terus Ayo gempur rokok ilegal. luar biasa. Betul. Wallahul muwaffiq ala aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.